no keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. I feel my town when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman, di sini kami dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalamnya. Jadi yang pertama di sini kita kenalan dulu. Saya sendiri namanya Rafanda Erlangga Rusli. Ada Fatur, Bang Fatur. Di sini ada Bang Zakwan yang sebagai kameramen, dan di sini ada Bang Akbar. Oke. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih, kalian ada yang tahu nggak apa itu Pancasila? Coba angkat tangan. Definisi singkatnya aja. Pancasila itu di Indonesia jadi apa sih gitu? Coba ada yang bisa jawab nggak? Angkat tangan. Kita ada hadiah soalnya. Ayo. Singkat aja. Singkat aja bawa satu kata lah udah. Ya, coba ngomong siapa? Nama saya Saiful Ihsan dari 11-2. Itu Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia. Oke. Siapa namanya tadi? Saiful. Ntar kita kasih hadiah. Oke. Lanjut ya. Bener kok. Nah, jadi bener yang dikata Saiful. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang dimana panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Jadi Pancasila itu singkatnya ada 5 prinsip dasar ideologi untuk bangsa Indonesia. Jadi dijadikan sebagai pedoman untuk bangsa Indonesia itu untuk tujuan hidup mereka. Lalu di sini ada tujuan Pancasila. Tujuan Pancasila yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta memastikan bahwa setiap individu di Indonesia merasa aman dan terlindungi dari ancaman apapun. Selain itu, Pancasila juga bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Ini mencakup upaya untuk menciptakan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila itu merangkul semuanya, dipukul rata gitu. Jadi nggak ada yang ini miskin, ini kaya gitu. Jadi sama lah semuanya. Tapi juga sebagai panduan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan negara. Oke dulu. Selanjutnya kita akan membahas nilai-nilai Pancasila. Oke. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita kan udah biasa tahu ya. Gimana sih implementasinya dari ketuhanan yang Maha Esa itu? Kebebasan beribadah, terus toleransi antar agama dan lain-lain. Oke. Saya sedikit jelasin. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu menekankan pentingnya kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan menghargai keberagaman agama. Nah, dalam konteks ini, masyarakat diharapkan saling menghormati dan toleran terhadap perbedaan keyakinan serta menjalankan ajaran agama masing-masing dengan penuh tanggung jawab, kayak gitu. Karena di Pancasila ini menjadi sila pertama, maka ini jadi sila yang paling pokok di mana akan membawahi sila-sila yang lainnya. Karena tanpa adanya nilai ketuhanan, maka sila yang lainnya mungkin dari keadilan yang keadilan sosial, persatuan Indonesia itu tidak akan terwujud gitu dengan damai. Selanjutnya untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini mencerminkan penghargaan terhadap harkat dan martabat setiap manusia. Ini berhubungan dengan hak asasi manusia sendiri gitu. Gimana sih kita
keseharian kita terjaga dilindungi oleh negara dan lain-lain kayak gitu. Setiap individu memiliki hak yang sama tanpa memandang suku, ras atau agama gitu ya teman-teman. Jadi kita kalau lagi sekolah nih misalnya ada yang dari suku Betawi, ada yang Jawa, nggak boleh saling ngatain ya, nggak boleh rasis gitu ya. Jawa gitu. Boleh ya. Nah gitu ya. Nah prinsip ini mendorong sikap saling menghormati, tolong menolong dan bersikap adil dalam interaksi sosial kayak gitu. Lanjut sila ketiga ada Persatuan Indonesia. Apa sih Persatuan Indonesia itu? Nah nilai ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keragaman kayak gitu. Kan Indonesia itu kan beragam ya, Bhinneka Tunggal Ika gitu, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah masyarakat diharapkan untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi kayak gitu atau golongan, serta mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangga terhadap identitas nasional. Nah contohnya tuh kayak di sini teman-teman ada yang dari MPK kan? Nah, kalian bisa manajemen waktu kalian buat mengatur teman-temannya dibandingkan mementingkan ego kalian sendiri kayak gitu. Itu udah keren banget. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, sila yang keempat yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai itu menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang mana itu harus berada melalui mencapai mufakat. Hal itu untuk mencerminkan prinsip demokrasi yang mengutamakan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang dimana dalam kehidupan sehari-hari kita itu bisa kita lihat yang pertama itu menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, musyawarah harus mengutamakan kepentingan bersama, jadi tidak sendiri-sendiri gitu. Dan yang terakhir, tidak memaksakan kehendak orang lain. Selanjutnya sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini, nilai ini berfokus pada keadilan semua aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Setiap individu itu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, serta kesempatan untuk berkontribusi dalam pengembangan negara. Dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu, jadi tidak berperilaku buruk terhadap sesama teman. Yang kedua, menghormati hak asasi orang lain. Nilai ini berfokus pada keadilan semua aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Setiap individu itu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, serta kesempatan untuk berkontribusi dalam pengembangan negara. Dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu, jadi tidak berperilaku buruk terhadap sesama teman. Yang kedua, menghormati hak asasi orang lain. Dan yang terakhir, suka memberi pertolongan kepada orang lain yang mendapatkan musibah. Yang bisa dilihat itu ada fungsi dari Pancasila. Fungsi dari Pancasila itu ada terbagi dalam 5 macam ya, yaitu mulai dari sila pertama, yaitu untuk menumbuhkan sikap saling menghormati antar umat beragama serta mendorong masyarakat untuk hidup beretika dan berakhlak dalam menjalani kehidupan berbangsa. Lalu untuk sila kedua itu untuk mengajarkan tentang perlunya sikap saling menghormati, menghargai martabat setiap manusia dan berperilaku dengan adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan menjadi dasar interaksi sosial antar sesama manusia. Lalu yang ketiga itu ada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini berfungsi untuk memperkuat rasa kebangsaan, menjaga kesatuan dan persatuan negara serta memupuk cinta tanah air dan solidaritas. Sila ini mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan atau pribadi. Lalu untuk sila keempatnya itu untuk mengajarkan pentingnya demokrasi, musyawarah, dan keputusan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap individu didorong untuk berpartisipasi aktif dalam mengambil keputusan melalui proses yang adil dan bijaksana. Mungkin kalian udah ngerasa juga di kasus dan MPK. Lalu yang terakhir itu ada sila kelima. Sila ini berfungsi untuk mewujudkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal ekonomi, sosial maupun budaya. Keadilan ini berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang. Itu ada poster yang pertama itu bersatu dalam perbedaan, itu sebenarnya ada contoh-contoh. Itu ya kita hal apa sih yang kita perlu lakukan dalam bermasyarakat untuk bersatu dalam perbedaan.
Lalu yang kedua itu ada internalisasi nilai ketuhanan dalam Pancasila. Itu kita ambil dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Gimana sih nilai-nilai ketuhanan Maha Esa itu implementasi dalam masyarakat? Lalu yang terakhir itu ada kedudukan dan fungsi Pancasila yang mungkin tadi sebagian sudah dijelasin di slide awal. Mungkin dari materi cukup segitu ya. Kira-kira dari Kaya ada yang mau nanya? Apa aja ya? Boleh ditanyain. Oke, boleh. Siapa namanya? Oke, kakak-kakak dan teman-teman semua, mohon izin, nama saya Rachel Nashwa Zahra, saya biasa dipanggil Rachel, saya dari kelas 11 konstruksi gedung 1. Di sini saya mau tanya, tadi kan sempat dijelasin fungsi Pancasila sama nilai-nilainya. Nah, di sini pertanyaan saya itu nggak jauh tentang nilai-nilai dan fungsinya, tapi dalam kehidupan kita saat ini, kayak di era modern saat ini, Kak. Terutama di sila keempat ya, Kak, di mana soal demokrasi sekarang ini kan jadi tantangan banget buat kita. Kayak kita mau berekspresi, mungkin dulu berekspresi itu susah, tapi menurut saya di saat ini pun untuk mengekspresikan demokrasi kita di era modern juga masih sulit. Masih kayak ada batasan-batasan yang dibatasi gitu. Untuk kakak sendiri tanggapannya mengenai tantangan-tantangan nilai-nilai Pancasila yang mau diterapin di era modernisasi ini, terutama di sila keempat itu gimana, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih ya Rachel. Ya. Oke, tadi tentang gimana sih kita bisa berekspresi di sila keempat gitu ya. Sedangkan kayak merasa dibatasi gitu. Nah, kalau menurut Rachel sendiri dibatasnya itu kayak gimana? Contohnya kalau misalkan kayak ini Kak, kan sempat tuh ada perubahan undang-undang yang bahkan perubahannya tuh rakyat aja nggak tahu, atau bahkan nggak cuma perubahan undang-undang aja, simpelnya kayak PJ Gubernur Jakarta yang menurut saya kaget kok PJ Gubernur udah ada yang baru, dan itu pemilihan PJ Gubernurnya itu kapan dan siapa yang milih tuh kita nggak tahu gitu. Jadi kayak istilahnya nggak transparansi terhadap rakyat, padahal semuanya itu kan juga untuk rakyat juga gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Jadi yang ingin ditanyakan tuh lebih ke apanya nih? Lebih ke tanggapan kakak aja soal nilai moral demokrasi keempat di era modernisasi. Oke. Baik, itu sebenarnya emang udah tanggung jawab kita ya sebagai mahasiswa khususnya untuk menjadi aspirasi dari masyarakat, guru dan lain-lain, khususnya kalian semua untuk mempermudah jalannya kalian belajar dan lain-lain. Nah, kalau masalah politik di Indonesia, memang kita lihat sendiri dari kemarin kita udah demo tentang adanya apa yang viral tuh kemarin, demokrasi hilang negara. Iya, Indonesia darurat itu kemarin sampai kita udah turun ke lapangan semua. Memang nggak bisa dipungkiri, tapi sebenarnya kita nggak pernah dibatasi untuk mengkritik pemerintah. Cuma emang di masyarakat kita sendiri masih takut untuk melakukan itu, takutnya dikecam dan lain-lain karena memang masih berasa bahwa demokrasi kita tumpul ke atas dan tajam ke bawah seperti itu. Oke? Kita sebagai apa ya? Sebagai wadah buat aspirasi kalian gitu, pasti akan terus melawan, terus mengkritik terhadap demokrasi kita sekarang gitu. Dan dari kakak paling sarannya cuma gimana kaliannya nanti ke depannya gitu, dan termasuk kita juga jangan sampai kita jadi bagian dari mereka yang di atas gitu, oknum-oknum yang sekarang memegang kekuasaan dengan kurang baik gitu aja sih. Apa mau jawab? Oke. Ada yang mau namain? Mungkin tadi mau nambahin aja sedikit. Tadi pertanyaannya juga bagus banget. Gimana sih kita menghadapi demokrasi yang udah semakin memburuk ini? Mungkin kita sebagai mahasiswa atau siswa ini bisa melakukan dengan
cara kita sendiri berkreasi, yaitu kita kan bisa lihat sendiri dari hasil demokrasi yang buruk ini terlahirlah pemimpin yang buruk juga. Maka kalau bisa kita ini yang mungkin berpendidikan itu bisa mensosialisasi atau juga turut aktif dalam mencerdaskan kehidupan politik bagi masyarakat juga, biar masyarakat juga melek terhadap politik. Kalau yang kita lihat sekarang kan, kalau ada yang ngomong politik mungkin kayak nggak ada dampaknya buat hidup gua, kayak tetap kerja juga. Nah cuman kita harus ngubah itu, mungkin dari yang hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan, yaitu mungkin dari sosial media kita bisa membagikan hal-hal yang kita ketahui tentang politik. Mungkin sesimpel itu aja sih. Ya. Terima kasih Rachel atas pertanyaannya. Yang lain gimana? Ada yang mau nanya lagi? Ada yang di belakang tuh yang dari itu. Cukup ya saya. Oke. Kalau nggak ada, coba kakak mau nanya deh. Tadi kan kita udah ngejelasin ya tentang nilai-nilai Pancasila terus implementasinya. Coba dari kalian siapa yang berani ngasih contoh satu implementasi dari sila pertama? Arah dulu. Oke, siap. Siapa namanya? Nama saya Raffi Ahmadi dari kelas 11 3 1. Dipanggilnya? Raffi. Raffi, oke. Nah, menurut saya kan sila pertama Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi bangsa Indonesia ini punya beberapa agama, dan agamanya itu tidak di kebebasan agama, dikasih berkebebasan beragama oleh pemerintah Indonesia, jadi tidak dipaksa gitu Pak. Oke. Oke, terima kasih Raffi. Oke, yang lain mau nambahin? Ya udah, satu lagi deh, satu orang lagi. Dari pembahasan kita hari ini, ada yang berani nggak ngimpulin materi apa aja yang udah kita bahas hari ini? Coba yang lain yang belum. Yo, ngarang dulu. Iya, kalau nggak ada yang salah, kalau ini mah nyimpulin materi doang. Tes keberanian aja. Ayo coba satu orang. Gak usah takut. Gak ada yang dinilai kok. Oke, silakan. Namanya siapa? Perkenalkan, saya SM Aurelia Zara dari 11 KG konstruksi gedung juga sama. Oh, sama kayak Rachel. Iya. Namanya siapa dipanggilnya? Esa. Esa. Oke, silakan. Jadi selama pembahasan tadi dapat disimpulkan kalau kita tuh belajar tentang Pancasila. Jadi Pancasila itu dasar atau ideologi negara. Lalu juga dari poin-poinnya juga dijelasin bahwa ada juga tujuan-tujuan di setiap poin-poin Pancasilanya. Kayak ada tujuan tentang kayak ketuhanan yang Maha Esa itu apa. Terus habis itu setiap poinnya itu dijelasin. Habis itu sama kita dikasih contoh implementasi, terus habis itu juga ditunjukin sama kakak-kakaknya semua. Terus juga kita banyak banget belajar tentang Pancasila lebih detail, apalagi yang ditanya dengan Rachel tuh berkaitan juga untuk kita semua gitu. Oke, terima kasih Esa. Baik. Mungkin sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman kelas 11 semua ini ya, atas partisipasinya dalam agenda kita hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Mungkin sekian dari kami dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen S1 Rumpun Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Kami tutup, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.